Perkenalkan, nama saya Amelia Sumiati dengan NIM 1919 dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember akan menjelaskan tentang tugas FOF, yaitu unsur tema Engineering Geological Mapping dari mata kuliah Evaluasi Sumber Daya Lahan kelas B. Sebelum memasuki ke pembahasan, kita akan menjelaskan tentang kajian teorinya terlebih dahulu. Untuk kajian teori di sini ada 3, yaitu berkaitan dengan geomorfologi, geohidrologi, dan geodinamika. Apa sih yang disebut dengan geomorfologi dan geohidrologi? Untuk geomorfologi sendiri didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bentuk lahan dan sebagai pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah muka air, laut, dan menekan pada genesisnya. Untuk perkembangan di masa depan, itu berada dalam konteks kelingkungannya di geomorfologi ini. Yang kedua ada geohidrologi. Geohidrologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanahnya atau disebut dengan groundwater. Nah, groundwater ini merupakan air tanah yang dimaksud adalah air yang berasal dari air hujan yang tersimpan di rongga-rongga atau porosity intensities-nya, batuan atau tanah pada rongga jenuh yang bergerak. Rongga jenuh ini disebut sebagai saturated zone. Di dalam geomorfologi itu terdapat 2 klasifikasi, yaitu klasifikasi di proses endogenik dan proses eksogeniknya. Untuk di proses endogeniknya itu terdapat 2 proses, yaitu tektonik dan vulkanisme. Untuk proses eksogeniknya itu ada 5 proses, yaitu yang pertama ada degradasi, pelapukan, erosi dan transportasi, gerakan tanah, dan aktivitas organismenya. Untuk kebijakan terkait tata ruang ke dalam tema ini itu berdasarkan pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Nah, isinya sendiri itu merupakan arti dari tata ruang sendiri yang berkaitan. Nah, ini arti atau definisinya merupakan perwujudan susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isinya memperhatikan struktur pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam maupun buatan yang tersedia. Nah, kita akan membahas tentang sumber daya alam dan buatan, sehingga penataan ruang atau undang-undang kebijakan ini sangat berkaitan sekali dengan tema yang akan kita bahas ini, dan juga memperhatikan aspek administratif dan aspek fungsionalnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, tentunya kebijakan UU ini sangat berkaitan dan sangat penting untuk kita bahas selanjutnya. Kita akan masuki introduction. Jadi introduction ini terkait dengan studi kasus yang akan saya bahas, yaitu saya akan mengambil pesisir selatan Pantai Pancar, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Untuk kepadatan penduduk itu berada di Pulau Jawa, tentunya itu yang paling tertinggi di Indonesia. Dan gangguan untuk mempengaruhi kerusakan yang lain yang mungkin ditimbulkan oleh pemanasan bumi. Di bumi jika dibandingkan dengan Jawa, yakni menghadap ke Indonesia, geologi dan bakteri-nya, dan beberapa yang lainnya. Untuk informasi karakteristik ini, tidak Selatan Jawa dan merupakan suatu daratan pantai yang banyak berkembang
bergelombang dengan sejajar yang beberapa kawasan pariwisata yang bisa ditemukan di Jember. Nah, Kabupaten Jember sendiri ini memiliki morfologi atau memiliki daerah yang morfologinya berupa perbukitan, lipatan, dan lipatan gunung, sehingga bagian dari zona longsor itu kerentanannya terkait erat dengan kemiringan lerengnya. Daerah dengan kemiringan landai ini 15 derajat dan memperhatikan kemungkinan bencana longsornya dikarenakan memiliki beberapa morfologi di perbukitan, lipat, dan yang akan kita bahas adalah Pantai Pancer yang berada di Kabupaten Puger. Maksud saya Kecamatan Puger. Untuk morfologinya sendiri, Pantai Pancer memiliki morfologi berupa teluk dan terdapat beberapa bahaya yang berupa gelombang hempatan akibat refleksi dari gelombang tersebut. Nah, gelombang refleksi ini tidak hanya dapat terjadi pada gelombang datar saja, tapi dapat pula terjadi pada gelombang tsunami yang sampai di teluknya. Selain itu, pada morfologi teluk ini sering terjadi arus balik atau istilahnya disebut sebagai flip current. Nah, arus balik ini adalah suatu aliran balik terkonsentrasi melewati jalur sempit yang mengalir kuat ke arah laut dari zona empasan, melintasi gelombang pecah hingga ada laut lepas pantai. Selanjutnya kita akan membahas tentang geodinamika. Geodinamika ini yang sangat berkaitan dengan studi kasus yang akan saya bahas. Untuk kajian teori sendiri, apa sih yang disebut dengan geodinamika? Geodinamika ini merupakan salah satu cabang ilmu yang menggabungkan ilmu matematika, fisika, kimia, atau pergerakan aktif dari struktur buminya. Serta ilmu ini mempelajari tentang perpindahan material ada di bumi yang terjadi karena adanya proses deformasi batuan yang bersifat plastis, elastis, dan brittle. Untuk dinamika sendiri memiliki pembentukan tipologi yang terkait juga yang bisa terjadi juga di kawasan Kars, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada pembentukan structurally shaped coast dengan proses pertekatan. Yang kedua, terdapat pembentukan wave erosion coast pada cliff. Yang ketiga, terdapat pembentukan marine deposition coast oleh proses sedimentasi di wilayah pesisir. Pembentukan land erosion coast dan subaerial deposition coast itu terdapat oleh proses aliran air dari daratan dan adanya pembentukan tipologi pesisir dari hubungan pesisir. Hakikatnya tidak ada proses jalan ini yang berdiri sendiri. Hal ini nampak dari beberapa bentukannya yang sebenarnya dihasilkan oleh beberapa proses yang bekerja secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar untuk geomorfologi tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, definisi reklamasi ini itu kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan peningkatan sumber daya laut yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Jenis-jenis
diversifikasi pekerjaan pada masyarakat pesisir di desa itu di Desa Puger sendiri meliputi sektor perikanan dan kelautannya. Adapun perdagangan jasa, pertanian, industri, dan pertambangan. Untuk program reklamasi pantai itu direncanakan sebagai penambahan fasilitas umum dan sebagai kegiatan layan, yakni diperuntukkan melihat dari kegiatan masyarakat yang didominasi oleh nelayan, yang meliputi pelelangan jual beli ikan, ada toko kelontong dan warung makan. Adapun jual bahan bakar bensin dan solar atau sebagai wira swasta perangkat desa dan pertukangan nelayan galangan kapal atau yang disebut dengan jukung. Untuk membuktikan adanya perubahan dari geomorfologi, hidrologi, dan geodinamikanya, saya di sini akan menjelaskan tentang time lapse yang setelah saya analisa sebelumnya dan akan saya masukkan beberapa buktinya berdasarkan dari Google Earth. Untuk time lapse sendiri saya mengambil di tahun 2015 dan 2021. Terbukti di tahun 2015 sendiri daratannya masih sangat sedikit. Jika dilihat pada 2015, untuk perbatasan daerah pesisir dan daratannya ini masih sangat minim dan masih kurang sekali jika dibandingkan dengan tahun 2021. Ini menunjukkan adanya reklamasi atau penambahan daratan ini itu sangat diperlukan bagi beberapa masyarakat di Desa Puger sendiri. Di tahun 2021 ini terlihat, jika melihat dari garis yang telah saya gambarkan, adanya penambahan daratan ini juga adanya penambahan fungsi sebagai pusat perekonomian pada masyarakat desanya sendiri. Nah, ini penambahan daratannya ini bersifat yang telah saya sebutkan untuk kegiatan perjualbelian ikan dan kegiatan warung makan dan kegiatan wira swasta yang lainnya. Terlihat sekali perbedaan di tahun 2015 dan 2021 sangat berbeda dan bisa dilihat dari penambahan daratan tersebut. Saya rasa cukup penjelasan terkait dengan geomorfologi, geohidrologi, dan geodinamika yang berkaitan dengan reklamasi pantai Panjer. Maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan ataupun salah dalam menganalisa. Sekiranya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.